Shalom saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Ada warna tersendiri dalam hidup kita yang akan mengacu ke arah yang lebih indah. Karena kehidupan ini, hidup bukan hanya sekedar untuk kita diri sendiri. Ketika Allah turunkan kita ke dunia, ketika Allah menciptakan kita, saudaraku yang kasih, kita harus mampu menjadi terang dunia. Artinya bukan hanya untuk kita. Kita kaya bukan kekayaan untuk kita nikmati sendiri. Kita pandai bukan hanya kepandaian untuk kita nikmatin sendiri. Kalau kita ini, saudaraku, kita kudus pun bukan hanya untuk kita sendiri. Ada banyak penawaran yang mengundang kita supaya berkat kita bisa mengalir ke atas orang dari kekayaan, hikmat dan segalanya. Mari saudaraku yang kasih, saya percaya hari ini ada sesuatu yang indah yang Tuhan akan buat atas kita. Kita mari membaca dalam 1 Samuel 17 ya, dari ayat yang ke-24. 1 Samuel 17 24 sampai ayat yang ke-28. Sekali lagi, 1 Samuel 17 ayat yang 24 sampai 28. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin tak bersunat itu sampai berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu? Di padang gurun aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatanmu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran itu. Ayat 29, tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat hanya bertanya saja. Saudaraku, tundukkan kepala, kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkatnya. Haleluya. Bapa surgawi yang kami kenal di dalam nama Yesus, saya percaya terlalu yakin bahwa hari ini Tuhan sedang berbicara secara langsung kepada kami. Ada banyak yang tidak pernah bisa dijawab oleh kehidupan ini. Ada banyak yang tidak bisa kami pikirkan dengan persoalan seperti ini. Tapi hari ini justru Tuhan, apa yang tidak pernah kami mengerti, kami ingin mengerti daripadamu saja. Urapi, kuduskan kami, dan saya percaya yang sakit akan disembuhkannya, yang terikat akan dilepaskannya, yang punya persoalan berat Tuhan akan memberikan keringanan. Karena Alkitab berkata, gadaku dan tombakku itu cukup buatmu. Terima kasih Bapa, berbicaralah. Segala kuasa yang bukan daripada Allah kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Allah tetap mengalir sementara kami dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara pasti pernah melihat peristiwa itu. Peristiwa di mana ini bukan gaya-gaya yang rahasia lagi. Karena apa? Di sisi sini, ini pihak Filistin. Di sisi sini, ini pihak Israel. Ada prinsip peperangan. Dan di tengah-tengah itu titik pertempuran. Ini yang perlu kita bahas hari ini. Rupanya, ini sebuah pertandingan yang terbuka. Semua orang tahu. Semua orang tahu. Bahan sembako naik. Semua orang tahu. Segalanya naik. Cuma hujan aja sama harga diri yang turun. Semua orang lihat ini bukan sebuah rahasia lagi. Tetapi ingat saudaraku yang kekasih. Dan di situ pun ada sebuah yang terbuka. Bukan hanya pertempuran. Tapi waktu menang. Maka Alkitab berkata kekayaan raja dan anaknya yang perempuan menjadi istrinya. Oh, luar biasa saat itu. Artinya ini sebuah cerita. Renungannya bagaimana? Sederhana sekali. Di dalam hidup ini pertempuran.
Tapi jika engkau andalkan Tuhan, jika engkau undang Yesus untuk ikut berperang dalam peristiwa itu, maka saya percaya bukan hanya harta dunia, tapi kehidupan yang kekal yang diberikan kepada Tuhan itu pasti buat kita. Saudara, ayat yang ke-29 dikatakan begini. Tetapi jawab Daud, apa yang telah ku berbuat? Hanya bertanya saja. Sudah berapa lama kita berbuat ini, tapi pertanyaan kita tidak pernah terjawab. Yang tidak punya jodoh, sudah berdoa. Tapi juga tidak ada jawaban. Yang tidak ada pekerjaan, udah berdoa. Tapi toh masih menganggur. Yang sakit, udah berdoa. Tetapi tidak ada kunjung datang. Saudaraku ingat, hari ini saya ingin berbicara tentang raih kemenangan di daerah musuh. Ingin menang, itu bukan berarti di tempat kita. Kemenangan itu diraih, kesuksesan itu kita dapatkan. Waktu apa? Saya sebut waktu hidup kita masuk ke area musuh dan kita berperang dan saat itu kita menang. Katakan amin. Jadi prinsip meraih kemenangan itu adalah meraih saat kita berperang dan di area musuh. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bertanya kepada Tuhan. Sekarang ini, sampai kapan pertanyaan saya ini Tuhan dijawab? Sampai kapan pergumulan Tuhan ini dijawab? Karena apa? Satu kepastian yang perlu kita renungkan hari ini saudaraku. Bahwa kekristenan kita kadang-kala kalah terus. Jujur, kalau kita menang, pasti dapat berkat. Kalau kita kalah, pasti dapat laknat. Tapi persoalannya kalau draw, ya, saudara tahu, Goliat menggambarkan musuh, Daud menggambarkan orang percaya. Musuh yang besar yang tak tertandingi dari seluruh sikap dan juga keadaan. Memang tidak akan pernah ada nilai kemenangan bagi Daud. Mulai kecil disinggung oleh Saul bahwa Goliat berlatih, berarti profesional. Dari sikap postur tubuh sangat jauh. Daud kecil imut-imut, Goliat amit-amit, saudaraku. Artinya posisi otot pun kalah, strategi perang pun kalah. Tapi ingat, ada kalimat yang dikatakan oleh Daud. Engkau mendatangi dengan pedang, pentung dan segalanya. Tapi aku hanya mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Rupanya nama Tuhan menjadi legitimasi tertinggi dalam hidup kita. Kalau Tuhan masih di hati kita, jangan pernah takut. Kalau Tuhan masih sikap kita, jangan pernah takut. Karena kemenangan itu pasti kita raih. Alkitab berkata jika engkau tidak miring ke kiri atau ke kanan, apa yang kau inginkan, kata Alkitab, pasti diberikannya. Tapi persoalannya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini tidak seperti itu. Hidup kita ini kalau kita menang, kata Goliat, kalau saya menang, kamu, orang Israel, harus menjadi budakku. Tapi kalau aku kalah, aku harus jadi budakmu. Tapi persoalannya kalau draw gimana? Ayo. Kalau draw gimana? Saya percaya kalau saudara menang dengan dunia ini, maka sekaya apapun kekayaanmu itu hamba buat kamu. Tapi kalau saudara kalah dengan dunia, maaf. Hari Minggu pun saudara tidak akan pernah bisa ke gereja. Karena engkau sudah diperhamba dengan harta. Selamat maksud saya. Tetapi persoalannya kekristenan akhir zaman tidak seperti itu. Nah, kekristenan akhir zaman ini kadangkala diwarnai dengan draw. Sehingga kekristenan disebut iman tomat. Hari ini bertobat, besok kumat. Separuh harga nilainya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bagaimana caranya meraih kemenangan di daerah musuh? Ini yang terpenting. Ada banyak orang Kristen mundur selangkah ketika ada brand, ketika ada kekuatan, ketika ada senjata. Sehingga tidak mengerti bagaimana menembak, tidak mengerti bagaimana melakukan kuasa itu. Karena apa? Kita tidak tahu meraih kemenangan. Ingat, bersama Yesus kita pasti melakukan perkara yang besar. Amin.
Dan di sini dikatakan saudaraku, rupanya raih kemenangan di daerah Tuhan itu bukan oleh karena manusia. Allah yang mengizinkan, tumpas musuhmu. Berarti Allah sudah melengkapkan segala perkara. Dan di sini saudaraku ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Tentang bagaimana cara meraih kemenangan di daerah musuh. Sehingga waktu persoalan ada tersenyum. Karena itu jatah untuk kita raih. Waktu ada masalah besar tersenyum. Karena Tuhan izinkan kita masuk dan meraih berkat di situ. Ya, saya pernah berkhotbah dengan peristiwa dari yang makan kita keluar makanan untuk kita. Simpson pernah pergi ketemu Delilah di tengah jalan. Dia berjumpa dengan singa yang akan makan itu Simpson. Tapi Alkitab mencatat Simpson itu memegang dia dan saudaraku, dihancurkan yang mangsa Simpson itu, yaitu singa. Tapi waktu pulang, saudara tahu, waktu pulang kata Alkitab, di dalam kerangka singa itu ada madu yang manis. Rupanya ingat, kalau kekristenan sejati percaya bahwa Tuhan yang masih berpihak kepada kita, jangan pernah takut, don't worry, jangan pernah khawatir. Karena apa? Allah berperang ganti kita, kita diam saja. Tapi persoalannya kenapa kita tidak bisa raih? Mari kita belajar dari ini. Kapan kita tidak bisa raih? Waktu hidup imanmu bukan hidup dalam bayang-bayang musuh. Ayat 24-25 disinggung seperti ini. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudah kamu lihat orang yang maju itu? Nah, ingat, orang tidak akan pernah mencari kesuksesan dalam alam Tuhan. Karena apa? Iman tidak akan pernah tajam dengan kekuatan Tuhan. Tidak pernah diasah dengan Tuhan dan tajam jika mereka masih mendengarkan suara-suara Goliat. 40 hari. Ingat, Israel belum ditonjok. Israel belum ditumpas oleh Goliat. Hanya perkataan-perkataan saja. Orang bilang sama kita, laki model kayak begitu nggak akan menyenangkan deh, katanya begitu. Ada orang bilang, maaf Pak, penyakit Bapak tidak akan sembuh. Ada seorang ibu belum mati, tapi dia, aku pasti mati pendeta, aku pasti mati pendeta, aku pasti mati. Saya tanya, kenapa Bu? Karena dokter bilang aku pasti mati. Banyak sekarang antek-antek setan yang lebih kita dengar daripada saudaraku suara hambanya. Mari kita lihat kemenangan kita ini waktu kita meraih. Kita masuk dalam alam musuh dan kita menang. Oleh sebab itu, kapan kita tidak bisa mencapai kemenangan? Waktu hidup iman kita hidup dalam bayang-bayang. Terkikisnya kasih dan mujizat Allah bukan saat menghadapi masalah. Ayat 23 disinggung di sini begini. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat dari Filistin, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi itu, yang diucapkan oleh Goliat itu bukan perkataan sekedar perkataan. Maju tak gentar membela yang bayar, bukan hanya begitu. Tapi ada kalimat dakar, dabar, menyusun. Menyusun apa? Menyusun kekuatan. Ingat waktu orang bilang, udah percuma ke gereja, juga hidup kita seperti ini. Setan memakai antek-anteknya untuk menyusun kekuatan supaya kita jauh dari Tuhan. Betul nggak? Ingat, oleh sebab itu saudaraku, yang pertama ini perlu direnungkan. Dabar, setan setelah menyusun kekuatan, bukan dengan cara minum mabuk, dengan minuman, dengan perkataan saja saudara bisa jatuh. Kalau kamu ya jodoh nggak ada, pergi ke mbah itu, sekali tiup, pasti kamu dapat jodoh, katanya gitu. Ini antek-antek setan ini. Ayo, hidup jangan pernah dalam bayang-bayang iman setan. Karena engkau tidak akan pernah mampu dan bisa meraih kemenangan di daerah musuh. Setan boleh bilang begini, penyakitmu tidak sembuh. Tapi ingat, Alkitab pun juga berbicara, oleh darah-darahku, oleh darahku kamu pasti sembuh. Amin. Mungkin setan berkata, oh kamu tidak akan pernah dapat jodoh. Alkitab berkata, ketuklah, carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Artinya apa? Setan boleh bicara. Tapi jangan pernah kau hidup dari apa yang diucapkan oleh setan. Ikuti suara Tuhan.
Karena dia tidak akan pernah berkata yang jahat. Dia akan berkata yang baik terhadap hidupmu. Haleluya. Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Karena perkataan dabar adalah perkataan yang mematahkan semangat. Ini dia. Suara setan bukan membangkitkan, tapi mematahkan sesuatu. Bukankah waktu dukun bilang, oh iya, kayaknya kamu nanti tanggal 20 bulan depan, kamu akan nanti mendapatkan jodoh. Kelihatannya dapat jodoh, tapi mematahkan rencana Allah yang agung. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi ayat yang ke-33, ada kebiasaan yang disampaikan oleh Daud. Yang kedua, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghalangi orang miskin itu kan untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Pertama, sedang dia sejak dari masa mudanya, telah menjadi prajurit dengan sejak dari masa mudanya. Attacks, kesempatan. Saudaraku, mari oleh sebab itu, memang kau lihat mulai dari kecil dia berlatih. Tapi dalam bahasa aslinya disebut attacks. Kesempatan kedua. Second hand. Setan boleh kuat tapi masih second hand. Lebih dahsyat kekuatan Tuhan. Tapi beda dengan yang dilakukan oleh Daud. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambaku ini biasa disebut artinya disebut exit. Exit itu jalan keluar, beda. Kebiasaan orang dunia dengan kebiasaan kita beda. Kebiasaan orang dunia menyebut Allahnya beda dengan kebiasaan kita menyebut Allah kita. Mereka boleh berdoa, mereka boleh menyembah, tapi kekuatan mereka itu second hand. Mereka memuji ke gunung-gunung, menyembah ke gunung-gunung, tapi itu kekuatan second hand. Beda dengan waktu kita berseru kepada Allah, Tuhan help me please. Ini jalan keluar. Selalu ngerti maksud saya. Setan bisa memberikan jodoh, tapi jodoh second hand. Jangan-jangan jodohnya itu nanti suaminya orang lain. Haleluya. Yang pertama. Yang kedua ayat yang 37. Bagaimana meraih kemenangan dari daerah musuh. Ayat 37 disinggung begini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Yang kedua, kapan kita meraih kemenangan dari pihak musuh? Oleh karena Tuhan waktu hidupmu selalu dalam festival Allah. Artinya apa? Allah punya kebiasaan membentuk kita. Sehingga jika kita ini bertekun dalam dosa, maaf, ini kebiasaan berdoa. Rajin, tertib, disiplin dalam doa. Rajin, tertib, disiplin dalam kasih. Rajin, tertib, disiplin dalam berpuasa. Rajin, disiplin dan tertib dalam hidup kudus. Itu saya sebut exit, jalan keluar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, oleh sebab itu Allah kita adalah Allah yang membawa barisan kemenangan. Ketika turun Tuhan dalam jawaban kita, jika engkau rindukan Allah untuk ikut nimbrung kepada persoalanmu, Allah tidak sendiri. Allah turunkan berkat kita berlipat kali ganda. Karena apa? Allah tidak sendiri waktu turun. Gak usah begitu. Kalau pejabat turun, gak mungkin dia sendiri. Itu saudara. Semakin besar namanya orang itu, semakin waktu dia turun, pasti ada rombongan. Saudara tahu, Yesus namanya di bumi dan di surga itu agung dan ajaib namanya. Sehingga waktu dia turun dalam doa, oleh karena doamu dia turun. Dia bukan hanya dengan Yesus saja maksud saya, tapi dengan para malaikat. Artinya waktu Tuhan menjawab doa kita, ini yang saya perlu tahu, berkatmu akan berlipat kali ganda. Dapat sukacita plus dapat jodoh di situ. Plus dapat jodoh, dapat pekerjaan di situ. Karena waktu Allah kita undang, berkatnya itu double porsi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sehingga yang ke-9 di sini dikatakan begini. Iya, lihat di sini. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu.
ada penawaran khusus. Orang yang percaya bahwa kemenangan kita di pihak musuh jika kita dengan Tuhan, maka hidupnya itu selalu mengagungkan Tuhan. Selalu saya katakan kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, ingat waktu kita mendengar firman, itu Allah yang berbicara kepada kita. Tapi persoalannya, kita ini sering egois. Untuk Allah itu apa? Ingat, bukan kolekta ya untuk Allah. Duit sebanyak apapun, maaf, di hadapan Tuhan nilainya kecil. Karena apa? Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu yang kudus. Haleluya. Artinya apa? Ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari kita. Pujilah, sembahlah Dia. Itu acuan yang monumental, yang memberikan legitimasi, punya tingkat tinggi, gaya surga. Haleluya. Jangan pernah kita bermimpi kalau kita bisa sogok Tuhan berkatnya turun. Sorry, Tuhan tidak pernah bisa disogok. Tapi pujilah Dia, sanjung Dia. Yang terakhir saudaraku, kita baca ayat yang ke-45. Di sini disinggung begini. Tetapi Daud berkata pada orang iblis itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi 3 perkara besar bagaimana kita cara meraih kemenangan di daerah musuh. Kapan kita dapat kemenangan itu? Waktu hidup imanmu, bukan hidup dalam bayang-bayang. Mungkin dokter bilang begitu-begitu, masa bodoh, aku tahu Yesus itu luar biasa. Oh, mungkin orang bilang umurmu sudah segini, aduh udahlah, jual obral. Nehi, Allah kita tidak akan pernah kehabisan stok. Dan saudara yang kasih, yang kedua, waktu hidup kita selalu memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Jangan pernah minta. Minta boleh, tapi harus potensi lebih tinggi untuk memuji, menyembah. Alkitab berkata, saudaraku, waktu Allah ditinggikan, Allah memberikan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh kita. Kapan jawaban itu ada pada kita? Yang tidak pernah terpikirkan waktu engkau memuji, menyembah Tuhan dengan setinggi-tingginya. Yang terakhir, kapan kita meraih kemenangan? Waktu kita mengizinkan Allah meragakan kuasanya. Kapan kita bisa merasakan nyaman dalam masa depan? Waktu engkau izinkan Allah ikut memperagakan kuasanya. Allah kita bukan slogan. Kita menyebut Allah adalah sesuatu yang dinamis, punya kekuatan. Sehingga Alkitab berkata, diam saja, izinkan aku ganti berperang ganti kamu. Tundukkan kepala. Dan saya percaya saudara akan mendapatkan kemenangan besar. Saya tidak perlu tahu penyakitmu apa. Saya tidak perlu tahu masalahmu apa. Jika engkau undang Yesus hari ini untuk memperagakan kuasanya, Dia tidak Allah yang tidak pernah berbohong. Saya tahu Dia tidak akan pernah cemburu dengan hidupmu. Asal engkau saja setia kepada Allah. Allah kita, Allah yang menyertai kita. Dan kecemburuan Allah waktu engkau cintamu kepada ilah-ilah lain. Ingat, aku mengasihi kamu kemana engkau pergi. Artinya bersama Yesus kita menang. Tundukkan kepalamu, saya akan berdoa. Saudara supaya mendapatkan kemenangan yang saudara rindukan. Bapa yang baik, aku berdoa atas jemaat. Saya berdoa atas pemirsa yang hari ini mungkin dilema menghadapi penyakit, dilema menghadapi persoalan rumah tangga, dilema menghadapi jodoh dan pekerjaan. Saya percaya Tuhan, hari-hari ini kadang kalau orang mengatakan memang penyakit tidak sembuh, cacat tidak akan pernah sembuh, saya tidak disebut perawan tua. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan cerita yang bukan lagi ini rahasia. Mereka supaya tahu juga bahwa Allahku besar. Aku mau Tuhan peragakan kasih-Mu atas hidup kami. Oh, aku mau Tuhan peragakan kuasa-Mu atas kami. Supaya setiap orang melihat bahwa Engkau Allah yang dahsyat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Dan sekarang saudaraku, maju terus dalam Tuhan. Kalau saudara membutuhkan pelayanan doa, ada nomor-nomor telepon yang siap membantu saudara 24 jam. Maju terus dalam Tuhan dalam program yang sama. Haleluya. Amin.